Nah, pemirsa, kasus COVID-19 di Asia melonjak. Jadi bagaimana pentingnya pencegahan COVID-19 di Indonesia? Hari ini saya ajak Anda untuk kita bahas bersama Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, ada Pak Sumarjaya melalui sambungan Zoom. Kita langsung sapa, selamat pagi Pak Jaya. Pagi Pak Jaya. Pagi Mas Jensen, Pak Palen. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Jaya. Kami mau langsung konfirmasi, ini kan beberapa negara tetangga kita kasus COVID-nya melonjak lagi Pak. Lalu kesiapan Indonesia sendiri Pak untuk memitigasi adanya kemungkinan itu melonjak juga di Indonesia seperti apa Pak? Ya, baik, makasih pemirsa Metro TV, Mas Palen dan juga Mbak Palen dan Mas Jensen. Jadi memang kita belajar dari penanganan COVID-19 pada tahun-tahun sebelumnya, di mana memang kita perlu ketahanan kesehatan yang harus ditingkatkan. Nah, dari situ maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah melakukan transformasi kesehatan. Ada 6 pilar transformasi, salah satunya adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan. Bagaimana kita memperkuat pelayanan pasienkesnya, bagaimana ketersediaan SDM-nya, bagaimana kemandirian di dalam pembekalan kesehatan. Nah, kondisi yang saat ini terjadi di beberapa negara di tetangga kita, di Asia rupanya. Nah, apa yang harus kita lakukan strateginya? Pertama, kita melakukan monitoring perkembangan situasi dan informasi global ya terkait dengan kasus COVID ini. Dan ini kita lakukan setiap hari gitu ya. Baik melalui kanal pemerintah maupun juga dari WHO gitu. Nah, kemudian kita lihat beberapa memang ada terjadi lonjakan kasus di Singapura, misalnya di Thailand dan segala macam, ya termasuk juga di Hong Kong. Tapi juga ada yang terjadi penurunan. Nah, saat ini juga Hong Kong sudah terjadi penurunan. Tentu kita melihat menganalisa seperti apa kondisi di global. Nah, kemudian untuk di nasional kita mempunyai namanya sistem kewaspadaan dini atau yang disebut dengan SKDR. Nah, ini semua ya pasienkes itu melaporkan ya pada sistem ini ya, baik di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, bahkan sampai ke Puskesmas, melaporkan, mengidentifikasi sebagai apa untuk melihat ya seperti apa kondisi penyakit yang ada di Indonesia. Nah, di SKDR itu ada 24 penyakit yang kita pantau. Salah satunya juga termasuk COVID-19. Nah, yang ketiga, tadi kita juga membuat semacam bagaimana kita melihat tren dan juga verifikasi terhadap penyakit COVID-19 ini. Nah, kita melakukan yang namanya ada Ilisari tadi ya melalui Sentinel lokusnya. Kita pantau jenis apa variannya dan seterusnya. Itu di 39 Puskesmas, 35 rumah sakit dan juga 14 BKK di Indonesia. Oke, Pak Jaya, saya mau tanya, jadi kalau di Singapura salah satu yang menyebabkan angka semakin melonjak adalah karena vaksinasi yang tidak diteruskan, jadi tidak berkelanjutan. Jadi bagaimana antisipasi ini bisa dilakukan juga di Indonesia dari kita belajar dari Singapura? Ya, jadi kita punya yang namanya jejaring. Ya, ada 168 jejaring rumah sakit yang ada di Indonesia untuk penyakit infeksi emerging, termasuk juga COVID, tidak hanya COVID artinya. Nah, untuk vaksin memang sekarang sudah menjadi untuk COVID-19 sudah menjadi adalah imunisasi program. Nah, memang ada kita batasi sasarannya adalah untuk yang lansia dan juga komorbid seperti itu. Jadi memang vaksinnya juga terbatas ya seperti itu. Jadi ini tapi masih tersedia di beberapa klinik dan juga rumah sakit terdekat. Baik, masih ada tersedia di beberapa klinik dan pusat pelayanan kesehatan. Pak Jaya, saya mau ke hal lain. Ketika pemerintah belajar dari kasus COVID beberapa tahun lalu, ada sejumlah pembatasan misalnya. Apakah dengan adanya merebak kasus ini di berbagai negara juga membuat pemerintah berpikir nantinya untuk membatasi perjalanan luar negeri, misalnya dari negara-negara yang seperti Thailand atau Singapura. Lalu bagaimana supaya kalau ada pembatasan seperti ini tidak mengganggu lagi iklim ekonomi, iklim juga dunia penerbangan dan aviasi dan sebagainya, Pak Jaya? Sampai saat ini ya kalau kita perhatikan variannya, Mas Jensen, jadi itu adalah turunan dari Omikron. Jadi di mana transmisinya itu rendah. Tadi beberapa masyarakat sudah menyampaikan betul sekali ya, dia gejalanya kadang ada nggak bergejala, ada banyak batuk dan juga ada batuk pilek dan semacam. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya,
bagaimana kita terus melaksanakan implementasi terkait protokol kesehatan. Yang tadi disampaikan, kalau batuk pilek sebaiknya pakai masker. Kalau memang sakit, mungkin lebih istirahat dulu, jangan lakukan perjalanan seperti itu. Jadi hal-hal demikian tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Nah, itulah cara-cara protokol ini yang untuk mencegah terjadinya penyebaran atau COVID-19. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, ya. Yang penting adalah kita tegakkan protokol kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang tadi disampaikan oleh masyarakat tadi itu luar biasa. Mereka sudah mendapat edukasi yang baik di masyarakat kita ini seperti apa, bagaimana mencegah terjadinya penularan COVID-19. Baik. Demikian. Kemudian Pak Jaya, ada satu lagi yang perlu jadi pelajaran pada saat beberapa tahun lalu kita dilanda COVID-19. Banyak orang yang pada saat mengeluhkan sakit terpaksa datang ke rumah sakit. Akhirnya fasilitas kesehatan menjadi terbatas. Nah, apa imbauannya, kemudian ajakan dan ajaran untuk masyarakat bagaimana menghadapi situasi kalau seandainya nanti menjadi sakit, misalnya batuk, flu, sakit tenggorokan, seperti gejala-gejala pada umumnya? Ya tentu kita melihat dari gejala tadi ya, kalau COVID-19 kan yang sekarang yang terjadi itu turunan dari varian Omicron dan juga turunan dari JN1 dan memang transmisinya rendah, maka memang kita kalau gejalanya semakin agak serius gitu ya, lebih parah, tentu sebaiknya kita langsung ke pelayanan kesehatan. Dimanapun pelayanan kesehatan bisa tersedia. Karena tadi kita sudah pengalaman dan bagaimana meningkatkan kapasitas peningkatan dari rumah sakit yang ada di Indonesia. Jadi itu yang harus kita siapkan. Nah, kita siapkan juga bagaimana tadi 168 rumah sakit jejaring penyakit itu sudah kita siapkan. Termasuk bagaimana kita latih tenaganya melalui on-job training, bagaimana pengiriman sampel, termasuk juga bagaimana terkait dengan penginputan data di dalam NAR, dan NAR itu adalah National All Record. Jadi kita akan rekod di semua ya, data-data seperti apa kondisi penyakit di Indonesia, baik itu emerging maupun pre-emerging dan penyakit lain. Baik, Pak Jaya, terakhir segala saja ini mungkin yang sangat relate pertanyaannya dengan masyarakat adalah terkait dengan adanya informasi himbauan untuk kembali menggunakan masker atau protokol kesehatan lagi. Jadi sebenarnya apakah ini hanya sekedar himbauan atau memang sudah sebuah aturan begitu yang memang sudah diturunkan dan harus dilakukan oleh masyarakat atau seperti apa, Pak Jaya? Sebenarnya aturannya sudah ada di protokol kesehatan, pedoman kita sudah keluarkan dulu ya. Tetapi kadang-kala kan dengan situasi yang kondisi masyarakat yang memang gejalanya begitu ringan ya, nggak kelihatan bahkan tidak ada gejala, ya itu yang harus kita tentu saat ini kita himbauan. Kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh Paskes ya, dan juga Balai Karantina Kesehatan untuk menghimbau kepada masyarakat melalui media-media, dan juga bahkan perlu kita kerjasama pentahelix. Jadi masyarakat luas, media, organisasi profesi, akademisi ikut andil di dalam bagaimana kita memberikan edukasi, komunikasi kepada masyarakat untuk menghimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Demikian, Mas Inzek. Baik, mudah-mudahan nanti lebih tinggi lagi awareness masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan kembali, karena kita lihat situasi globalnya ternyata angka kasus COVID-19 melonjak di beberapa negara. Pak Jaya, terima kasih, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.